Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Lisantika, saya dari kelas PAI 5B. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Ushul Fiqh oleh dosen pengampu Bapak Dede Darisman MPDI. Saya di sini akan menjelaskan tentang mutlak dan muqayyad. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang mutlak dan muqayyad, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu mutlak dan muqayyad. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mutlak. Nah, mutlak di sini adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas. Nah, pembatas di sini disebut qayyid. Nah, contohnya dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 3 ya. Yang artinya, dan orang-orang yang menjihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atas mereka memerdekakan seorang budak. Nah, yang dimaksud dengan mutlak di sini ada lafadz budak. Nah, lafadz budak di sini tanpa dibatasi, tanpa suatu pembatas yang tadi dikatakan sebagai qayyid. Nah, apa yang menjadi pembatasnya? Yaitu meliputi segala jenis budaknya. Tidak disebutkan budaknya itu harus mukmin ataupun kafir. Nah, itu yang disebut dengan mutlak. Yang selanjutnya yaitu muqayyad ya. Muqayyad itu adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas. Yang tadi itu tanpa pembatas, dan yang muqayyad yaitu yang menggunakan suatu pembatas, yaitu qayyid. Contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah. Maksud tersalah di sini tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang budak yang beriman. Nah, muqayyadnya di sini lafadz budaknya itu dibatasi dengan yang beriman. Nah, disebutkan dalam Quran surat An-Nisa tadi di terjemah terakhir bahwa ia hendak memerdekakan seorang budak yang beriman. Nah, sudah jelas ya kalau yang tadi budaknya itu tidak disebutkan budaknya itu harus beriman atau kafir. Nah, kalau yang ini harus budak yang beriman. Nah, itu ya pengertian mutlak dan muqayyad. Yang selanjutnya, macam-macam mutlak dan muqayyad serta hukumnya. Yang pertama, lafadz yang mutlak tetap pada kemutlakannya selama tidak ada dalil yang mengqayyidkannya. Jadi, terdapat dalil yang memberi batasan, maka dalil itu dapat mengalihkan kemutlakannya dan menjelaskan pengertiannya. Contohnya ada pada surat An-Nisa ayat 11. Nah, surat An-Nisa ayat 11 ini menjelaskan tentang pembagian harta pusaka. Nah, pembagian harta pusaka tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Wasiat yang dimaksud dalam ayat tadi bersifat mutlak, tidak dibatasi jumlahnya, minimal maksimalnya, dan kemudian wasiat tersebut diberi batasan oleh nas hadis yang menegaskan bahwa tidak ada wasiat lebih dari sepertiga harta pusaka. Nah, oleh sebab itu, maka wasiat dalam ayat di atas menjadi tidak mutlak lagi dan pasti diartikan dengan wasiat yang kurang dari batas sepertiga dari harta pusaka. Yang kedua, ada sebab dan hukumnya sama. Nah, maka pengertian lafadz mutlak dibawa kepada makna muqayyad. Nah, contohnya pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya, yang artinya katakanlah
tidaklah aku peroleh dalam apa-apa yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Nah, maksud di sini lafaz darah pada ayat ini bersifat muqayyad karena dibatasi dengan lafaz yang mengalir. Nah, karena ada persamaan hukum dan sebab, maka lafaz darah yang tersebut pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 ini yang mutlak, wajib dibawa atau diartikan ke muqayyad, yaitu darah yang mengalir. Yang ketiga ada sebab dan hukum salah satu atau keduanya berbeda. Nah, maka lafaz yang mutlak tetap diartikan sesuai dengan kemutlakannya. Yang keempat itu ada amr atau perintah dan nahi. Nahi itu larangan. Lafaz amr dapat berdampak hukum. Hukumnya itu seperti menunjukkan wajib, menunjukkan sunnah, menunjukkan suruhan saja, menunjukkan kebolehan. Nah, kalau nahi ya sedangkan itu menurut Imam Syaukani dalam Irsyadul Fuhul, larangan karena diri perbuatan seperti larangan zina, larangan wanita haid, mengerjakan sholat, larangan karena sesuatu bagian perbuatan, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada pertentangan dan kompromi antar dalil, yaitu ta'arud. Ya, ta'arud itu pertentangan antar dalil, kompromi, tarjih, yaitu bila ada dua dalil yang saling bertentangan, maka ditentukan mana dalil yang lebih kuat atau bisa disebut dengan rajih dan mana yang lebih lemah. Lemah itu marjuh ya. Nasakh apabila tidak dapat dikompromikan atau ditarjihkan. Nah, bila diketahui mana yang datang terdahulu dan mana yang datang kemudian, maka dalil yang datang di akhir akan menasakh yang telah lalu. Nah, itu pemaparan dari materi mutlak dan muqayyid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.